Halo Pak Eko, bagaimana kabarnya? Halo juga Putri, alhamdulillah baik. Pak Eko, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Silakan Bu, boleh dengan senang hati. Ada apa ya Bu? Begini Pak, saya ingin bercerita tentang murid saya di kelas, Pak. Ya, bagaimana? Ada yang mungkin bisa saya bantu? Silahkan. Ya, begini Pak, jadi udah 2 minggu ini ada murid saya di kelas, dia tidak berangkat sekolah setiap ada jam pelajaran atau jadwal pelajaran matematika, Pak. Jadi saya merasa bingung, tadinya kenapa anak ini kok jadi tidak mau berangkat saat ada pelajaran matematika, seperti itu, Pak. Oh, jadi kira-kira apa yang Ibu ingin hasilkan dari akhir percakapan kita ini? Ya, jadi saya ingin, siswa saya itu tetap semangat berangkat ke sekolah walaupun ada pelajaran matematika seperti itu, Bu. Seperti itu, Pak. Jadi tidak takut dengan, pelajaran apapun. Jadi, dia semangat untuk berangkat ke sekolah, Pak. Oh, begitu. Lalu, apa hal-hal yang menyebabkan murid Putri itu tidak mau berangkat sekolah? Kalau ada pelajaran matematik, apakah Putri sudah mencari tahu kenapa dia tidak berangkat sekolah kalau ada pelajaran matematik? Iya, Pak, saya sudah berusaha untuk mencari tahu dengan cara, berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian, pada saat anak tersebut berangkat ke sekolah, di saat tidak ada jam pelajaran matematika, saya menanyakan, "Kenapa, Nak, kemarin tidak berangkat?" Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala, kemudian lama-kelamaan saya mendekati dan bertanya, anak itu menjawab, begitu juga dengan orang tuanya bahwa dia merasa takut kalau ada pelajaran matematika seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Terus, eee, Ibu sudah menghubungi orang tuanya apa belum? Iya Orang sudah, tua Pak. dengan sebelum Sudah kira-kira sudah menanyakan. kenapa alasannya itu? Iya Mungkin dari jadi pihak orang tuanya mungkin apa, kenapa anak itu seperti itu? Iya, jadi anak tersebut itu memang mempunyai sifat penakut, Pak. Karena kemampuan berhitungnya masih lemah, jadi dia takut tidak bisa, berhitung saat pelajaran matematika. Karena di semester 2 ini kan pelajarannya itu semakin tingkat kesulitannya mungkin dianggap semakin meningkat, jadi, dia takut untuk menjawab pertanyaan mungkin karena dia merasa bahwa teman-teman yang lain bisa menjawab, sedangkan dia belum mampu karena dia masih lemah dalam kemampuan berhitungnya, Pak. Hmm. Oh, jadi keadaan kalau boleh saya rangkum dari keadaan murid Putri ini takut, pelajaran matematik sehingga tidak mau berangkat lah ya, dan Putri ingin agar anak ini ya mau berangkat dan tidak takut lagi terhadap pelajaran matematik. Nah, dengan kondisi murid Putri yang seperti itu, kira-kira apa yang bisa Putri lakukan supaya anak tersebut tidak takut lagi untuk menghadapi pelajaran matematik? Pak, saya berpikir, bahwa saya akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, baik ke anak maupun orang tua. Kemudian saya juga, merefleksi pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian saya juga berpikir untuk membuat media yang konkret sehingga anak itu mudah paham akan, materi yang saya sampaikan, serta memotivasi anak tersebut untuk semangat mengikuti pelajaran, semangat untuk berangkat ke sekolah, seperti itu, Pak. Saya rasa itu sudah rencana yang sangat bagus ya, supaya anak itu
tidak takut lagi, kemudian mudah memahami. Tadi Putri sudah membuat satu solusi tentang pembelajaran yang lebih menarik, tapi mungkin ada solusi lain supaya selain pembelajaran itu mungkin sebelum anak itu berangkat ya, kira-kira, s motivasi apa yang mungkin bisa Putri lakukan supaya anak itu tidak takut lagi gitu? Ya Pak, jadi saya sebelum anak itu berangkat, tentunya saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya, agar memotivasi dari rumah. Selain itu saya juga menghubungi orang tuanya, saya telepon dan saya ingin, berkomunikasi langsung dengan anak tersebut dan memberikan motivasi juga Pak, sehingga sebelum dia berangkat ke sekolah ada motivasi baik dari orang tua maupun dari saya, seperti itu Pak. Jadi dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kira-kira kalau boleh dirangkum, strategi apa yang mungkin bisa Putri lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu supaya anak tidak takut lagi ke matematik dan mau berangkat? Ya, jadi, strateginya yang pertama saya melakukan pendekatan baik terhadap siswa maupun orang tua, kemudian saya tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada anak tersebut, dengan meminta bantuan kepada orang tua juga. Saya, memberikan, penguatan bahwa matematika itu sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi memberikan, pengertian, apa sih manfaat matematika dalam kehidupan kita, seperti itu. Kemudian ketika, sebelum masuk kelas, saya melakukan literasi yang mana, anak latihan berhitung dan saya akan mendampingi anak-anak yang memang belum menguasai, atau lemah dalam kemampuan berhitung dengan jari matikanya dan kemudian ketika di kelas, saya memberikan, waktu ketika untuk mengerjakan soal, memberikan kesempatan untuk, mengerjakan soal seperti itu. Kemudian saya juga, menampilkan video-video yang menarik tentang pembelajaran matematika, khususnya untuk berhitung karena memang anak tersebut takut dengan, kegiatan berhitung seperti itu, Pak. Jadi saya menampilkan video-video yang menarik agar anak tersebut juga merasa senang dan tidak takut. Kemudian, saya juga menggunakan media yang konkret, contohnya dalam penjumlahan ataupun pengurangan karena di kelas 1 kan masih, tingkat rendah ya, Pak, ya, kemampuan Ya. berhitung. Saya menggunakan benda yang nyata, misalkan bisa menggunakan permen, kelereng, ataupun lidi dalam kegiatan penjumlahan ataupun pengurangan, sehingga, memudahkan anak dalam, berhitung seperti itu, sehingga dia tidak merasa, "Oh, ternyata matematika itu sulit, ternyata menakutkan." Jadi saya ingin, menghapus kesan seperti itu terhadap anak tersebut. Selain itu saya juga, eee, merancang pembelajaran yang menarik seperti tadi, baik dari media maupun metodenya agar, apa yang saya sampaikan kepada anak itu, terkesan memang menarik, tidak menakutkan, kemudian anak-anak juga merasa senang setiap mengikuti pembelajaran saya, seperti itu, Pak. Saya rasa sudah sangat bagus ya untuk rencana yang Putri akan lakukan supaya anak tersebut tidak takut lagi terhadap pelajaran matematik dan masuklah kalau ada pelajaran matematik itu. Sudah memberikan motivasi sebelum berangkat, koordinasi dengan orang tua, kemudian melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian menjelaskan tentang pentingnya matematik dalam kehidupan sehingga anak mungkin akan lebih tertarik lagi. Iya, Pak. Rencananya sudah bagus sekali. Sekarang komitmen apa yang mungkin bisa Putri rencanakan atau lakukan supaya, hal-hal tadi yang sudah Putri rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, kayak gitu? Jadi komitmen yang akan saya lakukan itu selalu memotivasi anak didik saya untuk semangat dalam belajar dan berangkat sekolah. Kemudian memberitahu betapa pentingnya, bahwa setiap pelajaran bagi kehidupan kita nanti. Apalagi di masa depan nanti kita sangat membutuhkan apa yang sudah kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita.
Kemudian juga saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi dan menyenangkan, sehingga tidak ada kesan pelajaran yang menakutkan atau yang sulit seperti itu, serta juga menggunakan media yang konkret sehingga mudah dipahami oleh siswa, Pak. Wah, sudah sangat bagus solusi yang Putri, eee, rencanakan ya, tinggal nanti direncanakan secara kontinu. Kemudian kira-kira mungkin Putri ada rekan yang bisa diajak kolaborasi ya, sehingga mungkin nanti pada suatu saat, Putri menjalankan komitmen tersebut, mungkin lagi kurang bersemangat atau lupa dan lain sebagainya, mungkin ada teman yang bisa diajak kolaborasi untuk Putri lebih bisa menjaga komitmen yang sudah Putri rencanakan tadi. Kalau rekan yang mendukung, yang bisa diajak bekerja sama itu, rekan guru yang sama-sama mengajar di kelas 1, yang mana di kelas 1B, karena saya mengajar di kelas 1A, jadi, kita berkolaborasi dalam merancang, suatu rencana pembelajaran. Jadi nanti kita akan membuat rencana pembelajaran yang menarik, media yang menarik, seperti itu, juga saling mengingatkan ketika ada pembelajaran, itu kita harus lebih menyemangati siswa-siswa kita seperti itu, Pak. Dia ada bagus berarti Putri ini akan juga melibatkan rekan guru yang lain ya, teman sejawat ya, dalam menjalankan rencana yang akan Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa tidak takut lagi dan mau masuk terutama kalau ada pelajaran matematik ya, Bu, ya. Kemudian kira-kira setelah percakapan kita ini selesai, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu Tri lakukan? Eee, Tindak tindak lanjutnya. Iya, Iya, tindak lanjut saya itu tentunya akan memperbaiki proses pembelajaran saya dan akan merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga akan membuat siswa itu lebih senang, nyaman, dan juga tidak takut, tidak ada kesan takut dalam mengikuti pembelajaran. Eee, saya juga akan merancang kegiatan-kegiatan yang, melibatkan siswa aktif, sehingga anak juga merasa senang, merasa aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu, Pak. bagus sekali rencana yang Putri sudah lakukan. Mudah-mudahan nanti rencananya bisa benar-benar berjalan dengan baik, kemudian juga ada rekan teman sejawat yang dilibatkan, sehingga kalau kita sudah membuat rencana kan kadang-kadang kita membuat rencana kadang lupa atau apa, ada rekan guru yang, membantu mengingatkan kita. Bagus, mudah-mudahan rencananya nanti bisa berjalan dengan sesuai harapan ya, Bu, ya, Iya kayak Pak, gitu. amin. Ini Pak Eko terima kasih sekali karena sudah mendengarkan keluh kesah saya ya Pak, Iya, tentang murid saya yang takut akan pelajaran matematika. Semoga ke depannya, murid saya jadi lebih semangat belajar lagi ya Pak ya. terima kasih juga Putri, sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini, ya bisa bermanfaat, obrolan-obrolan ringan bermanfaat, khususnya untuk kita, pada umumnya untuk peserta didik dan sekolah, Iya Pak untuk Eko, memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan. iya Pak Eko. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak ya Pak ya, tidak Ya, ada kesan ya. menakutkan ya Pak. Ya, Amin. amin. Silakan Putri bisa melanjutkan aktivitas. Semoga komitmen yang sudah Putri rencanakan bisa berjalan dengan baik. Hmm. Amin. Makasih, Terima kasih, Pak. sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal sesi 2. Saya Iya ya, Bu, ya. iya, Pak. Monggo. Saya jadi koci, Ibu Tri mengunci. Iya Ngobrolnya santai saja. iya. Selamat sore, Putri. Selamat sore juga, Pak Eko. Mohon maaf, Putri. Minta waktunya sebentar, saya ingin berbincang-bincang mengenai masalah saya, eee, Iya. mudah-mudahan Putri bisa membantu, eee, mencarikan atau membantu mencarikan solusi masalah yang saya hadapi, kan gitu. Iya, Pak Eko, ada apa ini? Sepertinya ada masalah yang sedang dipikirkan sama Pak Eko ini.
Iya, Putri. Biasalah kalau setiap sekolah punya masalah, ini kebetulan saya, siswa Eh, saya itu kelas 9. iya. Ada siswa kelas 9 yang belum bisa membaca, Bu. Ini kan sudah, Oh, di akhir jenjang kelas 9 ya, sebentar lagi mau lulus. Tapi, itu belum bisa membaca, Bu. Makanya dilematis sekali, sedangkan, eee, kalau tidak meluluskan juga nanti jadi masalah biasanya. Belum bisa membaca, jadi saya agak bingung ini cara mengatasinya bagaimana ini anak ini, supaya nanti kalau anak ini lulus, ya kalau anak lulus kan biasanya membawa alma mater sekolah lah ya. Ini lulus SMP mana kok belum bisa membaca nanti awas. Nah itu masalah saya Bu, jadi anak kelas 9 itu sudah mau lulus belum bisa membaca Bu. oh, jadi begitu masalah yang sedang dipikirkan oleh Pak Eko. Jadi, dalam berbincang-bincang ini Pak Eko ini memiliki tujuan akhirnya yang bagaimana ini, Pak? Saya ingin bisa menemukan solusi supaya saya bisa mengatasi anak ini nanti setelah lulus dari sini ya, minimal bisa membaca lah kayak gitu. Jadi, solusinya kira-kira bagaimana supaya anak saya ini lulus, kan tinggal beberapa bulan lagi ya, Mei kayaknya sudah kelulusan. Jadi nanti kalau sudah lulus targetnya sekarang bulan Maret, April, Mei, kan kurang lebih 2 bulanan ya, 2 bulan lebih itu. Bagaimana caranya ya minimal sudah bisa membaca begitu. Jadi tujuan akhirnya ya saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah anak ini supaya ya lulus bisa membaca kayak gitu. Baik Pak Eko, sebelumnya saya ingin bertanya ini, kira-kira apa yang melatar belakangi murid Pak Eko sehingga sampai kelas 9 ini masih belum lancar membaca, Pak? Ini dari sa dari itu masuk ke itu memang dia memang belum bisa baca ya. Ya di rumah kalau saya lihat, saya datang ke rumah itu memang kedua orang tuanya itu agak bermasalah. Bapaknya kerja di luar negeri, ya. Setelah sekian tahun, kemudian terjadi masalah rumah tangga, sehingga terjadilah perceraian, bapak ibunya cerai. Kemudian ibunya bekerja untuk mencari nafkah, anak ini tinggal dengan mbahnya. Sehingga mungkin agak kurang perhatian ya untuk ini tinggal bersama mbahnya dan kakaknya. Ibunya ada di luar kota untuk bekerja kayak gitu. Sehingga mungkin juga dari latar belakang keluarga sangat kurang, kurang perhatian dari keluarga. Biasanya kalau ikut mbah kan terlalu dimanjakan, kayak gitu. Itu, Jadi Bu. Masalahnya atau kendalanya adalah kurangnya ada perhatian dari orang tua ya, Pak? Karena I tinggalnya di rumah itu hanya bersama iya mbahnya dan iya kakaknya. iya. Apakah selama ini anak tersebut tidak mau belajar, dengan kakaknya, dengan bantuan kakaknya kayak gitu, Pak? Kalau selama ini sih belum ya, eee, anak ini belum 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 mau belajar dengan kakaknya. Eee, Mbahnya juga kurang perhatian sehingga ya tumbuh begitu saja. Gimana ini, Bu, kira-kira, Bu? Iya, jadi nanti kita, mencari solusi bersama ya, Pak, ya. Nanti kita, Pak Eko juga bisa memikirkan bagaimana, Pak Eko bisa memikirkan solusi yang terbaik untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa lancar membacanya. Lalu ketika di kelas, Pak, ini, karena kemampuan membacanya masih belum lancar, apakah dia merasa minder dengan kemampuannya yang seperti itu, Pak? Ya, karena kemampuan membacanya masih kurang tentunya eee, anak ini ya agak minder juga dengan teman-teman, agak minder. Dan ini juga akan sangat mempengaruhi untuk pelajaran-pelajaran yang lain karena kemampuan dasarnya kan membaca untuk pelajarannya lain. Kalau membacanya saja belum bisa, untuk memahami pelajaran juga sangat susah, itu, Bu. Berarti dalam mengikuti pelajaran yang lain juga merasa memang sangat kesulitan ya, Pak? Karena memang membaca itu sangat dibutuhkan dalam setiap Iya. pembelajaran ya, Pak, ya? Iya, Bu.
Kira-kira menurut Pak Eko ini, bagaimana yang bisa Pak Eko pikirkan atau Pak Eko pertimbangkan untuk menghadapi masalah anak tersebut, Pak? Mungkin ya, Bu, ya, kalau belajar bareng dengan teman kan kalau memang itu belum membaca sangat ketinggalan jauh dengan teman-teman ya. Mungkin mungkin ini ya, rencananya itu anak setiap pulang sekolah, itu kita beri pelajaran tambahan lah barang 30 menit atau 40 menit setelah pulang sekolah khusus untuk anak ini, teman-temannya pada pulang khusus kita tahan dulu. Kita tahan dulu, ya kita drill untuk bisa belajar membaca. Itu yang pertama di sekolah. Kemudian untuk di rumah ya mungkin kita bisa mengajak, kakaknya kan kebetulan, sudah SMA ya, membacanya sudah mahir lah ya. Kita mungkin, meminta kakaknya untuk, ya bisa membantu adiknya lah untuk mengajari. Jadi nanti habis dari sekolah kita drill selama 30 atau 40 menit, kemudian di rumah juga kita minta bantuan ke kakaknya untuk bisa mengajari lah kayak gitu. Biar nanti adiknya itu bisa membaca, kayak gitu. Apakah Pak Eko sudah berusaha untuk menghubungi kakaknya agar, dia mau membantu adiknya dalam belajar seperti itu, Pak? Belum, Bu. Nanti mungkin setelah, pertemuan ini kalau memang itu solusi terbaik, saya mungkin bisa ke rumahnya untuk berbincang-bincang dengan keluarganya, dengan mbahnya, dengan kakaknya terutama untuk bisa membantu adiknya, kayak gitu, Bu. Ya, bagus sekali, solusi atau rencananya dari Pak Eko. Yang pertama tadi berkonsultasi, berkolaborasi dengan keluarganya, kemudian menambah jam pelajaran ya Pak selama 30 Iya, menit. mmm, Apakah dengan menambah jam pelajaran itu anak, langsung mau Pak untuk mengikuti kegiatan jam tambahan pembelajaran atau anak iya. itu langsung pulang tanpa bilang sama Pak Eko dulu atau bagaimana Pak? Ini anak yang istimewa, Bu. Biasanya kalau diberi tugas-tugas yang lain, itu biasanya juga nggak ngerjakan, sehingga harus perlu penanganan ekstra. Sehingga mungkin strateginya nanti setelah pulang sekolah harus ditungguin, Bu, ditungguin di depan pintu, jangan sampai anak ini kabur dulu. Harus ditungguin dulu di depan pintu, kemudian kita bawa ke ruangan yang nyaman lah, kita di situ kita drill untuk, belajar atau mungkin juga kita bisa menggandeng guru bahasa Indonesia dan wali kelasnya bersama-sama untuk, ya mencari solusi atau menangani anak ini, kayak gitu. Jadi nanti penanganannya bukan hanya oleh saya saja, tapi oleh guru bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan mungkin mengajari baca tulis itu ilmunya lebih canggih ya daripada saya guru IPS gitu. Dan wali kelasnya, kalau wali kelas kayaknya punya hubungan emosional yang lebih dekat, mungkin penanganannya juga mungkin lebih lebih bagus kayak gitu. Jadi kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan wali kelas ataupun teman-teman yang lain, gitu. Saya rasa, rencana Pak Eko itu memang sudah luar biasa, Pak. Lalu yang saya tanyakan, ada nggak strategi khusus agar rencana-rencana Pak Eko yang tadi disampaikan itu dapat, menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Strategi khususnya yaitu kuncinya SABAR, Bu. Sabar. Strategi khususnya sabar dan telaten, ya, telaten dalam menangani anak ini. Kalau nggak sabar ya susah, karena anak ini ternyata juga kalau saya tanya, "Nanti mau melanjutkan ke mana?" Ternyata dia tidak punya rencana untuk melanjutkan, Bu. Ini kan sekolah saya kebetulan dekat dengan pantai ya, Bu, ya. Jadi di sana nggak bisa baca tulis pun sudah bisa cari uang, Bu. Bawa pancing sama jaring ke laut sudah bisa cari uang, nggak usah pusing-pusing mikir matematik atau apa kayak gitu, Bu. Jadi mungkin motivasinya untuk itunya juga rendah, paling ya sekaligus kita harus memotivasi yang lebih ke anak ini, walaupun dia itu tidak punya rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun dengan bisa membaca, itu akan mempermudah hidupnya. Minimal kalau nelayan ya tahu
membaca sehingga nanti tidak dibohongi oleh teman-temannya lah kalau menjual ikan atau bagaimana, kan tidak dibohongi karena dia tahu baca dan tulis kayak gitu. Jadi, ya itu strategi khususnya sabar dan memberikan motivasi yang lebih ke anak ini supaya bisa membaca kayak gitu. Ya Pak Eko, baik sekali. Jadi kesimpulannya, kuncinya harus sabar ya Pak ya, Iya, agar anak itu dapat, semangat untuk belajar, kemudian juga memotivasinya tidak henti-hentinya ya Pak, selain mmm, berkolaborasi dengan, keluarganya atau kakaknya yang ada di rumah, kita juga sebagai guru di sekolah sudah nggak kurang-kurang ya Pak ya, ingin membuat yang terbaik untuk siswanya ya Pak ya, dengan meminta bantuan kepada rekan guru lain, kemudian kita memberikan jam tambahan pembelajaran khusus, kurang lebih 30 menit setelah pelajaran, dengan cara Pak Eko menunggu di depan pintu agar anak tersebut mau ya Pak ya, mmm, untuk mengikuti iya, kegiatan jam kita pelajaran iya, tambahan, itu iya. ada sedikit pemaksaan Bu, Demi tapi mudah-mudahan kebaikan ya dengan Pak. dengan dipaksa dipaksa ini ditunggu di depan kelas, kemudian kita ya lirih lah, kasih motivasi yang benar-benar mendalam sehingga nanti dari awalnya keterpaksaan ini bisa, berubah menjadi keinginan yang kuat kayak gitu. Iya Pak Eko, bagus sekali, luar biasa. Lalu apa komitmen yang akan dilakukan Pak Eko ini untuk menjalankan rencana-rencana Pak Eko tadi? Iya, rencana yang sudah saya buat tadi, yang pertama ya menunggu kan, menunggui anak di depan kelas, memberikan jam tambahan 30 menit, kemudian berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan wali kelas, kemudian dengan keluarga, terutama kakaknya supaya bisa membantu di rumah untuk mengajarinya, sehingga nanti double ya, bukan hanya belajar membaca di sekolah saja, tapi juga di rumah sehingga, sehingga nanti harapannya itu akan lebih cepat ya, tujuannya, goal-nya itu akan lebih cepat bisa membaca itu. Komitmennya berarti saya juga harus biasanya kan saya ada kesibukan ini sehingga, oh ini sudah jam terakhir, saya belum ada di depan kelas, nanti anaknya sudah nggak ada. Berarti saya harus juga berkolaborasi dengan teman saya yang lain supaya mau mengingatkan saya, kalau terutama jam-jam terakhir itu ada jadwal khusus di kelas itu. Sehingga saya tidak lupa kayak gitu. Jadi saya juga meminta bantuan rekan yang lain untuk bisa mengingatkan saya kalau pas jam-jam terakhir bahwa saya itu punya jadwal khusus kayak gitu. Ya, jadi yang dapat membantu, Pak Eko dalam menjalankan komitmen tersebut adalah guru bahasa Indonesia tadi ya, Pak, ya, baik wali Mmm, kelasnya juga ya, Pak, ya, agar dapat ya. saling membantu. Lalu kapan nih Pak Eko mau menjalankan atau memulai komitmen tersebut? Ya, secepatnya, Bu. Nanti berarti setelah kita berbincang ini, saya jadi menemukan solusi terbaik ya. Setelah selesai perbincangan ya akan kita coba langsung implementasikan, karena waktunya juga sudah mendesak. Kalau diundur-undur juga nanti malah tujuannya nggak tercapai, yaitu anak bisa membaca sebelum, lulus tahun ini, kayak gitu. Tindak lanjutnya apa nih, Pak, setelah kegiatan kita berbincang-bincang, kita sudah dari awal sampai akhir seperti ini, tindak lanjut setelah ini Pak Eko bagaimana? Ya saya langsung akan menjalankan komitmen-komitmen yang sudah saya buat dari percakapan ini, untuk bisa kita langsung wujudkan dalam aksi nyata, kayak gitu, Bu. Ya, Pak, saya rasa, rencana-rencana Pak Eko ini memang sudah sangat luar biasa, sudah sesuai dengan harapan, semoga apa yang direncanakan dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga murid Pak Eko yang masih belum lancar membaca setidaknya sudah mulai sedikit-dikit ya, Pak, ya, bisa membaca Iya, ya, Pak, ya. iya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini saya jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga nanti saya bisa menjalankannya dan tujuannya bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama Pak Eko, amin. Amin. Udah pas ini.